Berikutnya kita akan bahas topik tentang pigeonhole principle, yaitu prinsip pigeon, maksud di sini adalah merpati ya. Jadi prinsip sarang merpati. Mari kita lihat. Prinsip ini didasari oleh sebuah fakta sederhana bahwa kalau kita menempatkan benda yang jumlahnya lebih banyak ke dalam kotak yang lebih sedikit, maka pasti akan ada kotak yang isinya lebih dari yang lain. Ya, contohnya di sini misalkan dalam sebuah kasus, misalkan kita mau menempatkan 13 pigeon. Jadi ada 13 merpati yang mau kita masukkan ya ke dalam 12 sangkar atau sarang, ya, pigeon holes. Jadi ada 13 pigeon ditempatkan pada 12 pigeon holes. Artinya pigeonnya lebih banyak daripada holes-nya. Ya. One of the pigeon holes, salah satu dari pigeon hole pasti memiliki lebih dari satu pigeon. Ya, karena ada objeknya lebih banyak daripada holes-nya. Di sini contohnya misalkan diilustrasikan dengan sangkarnya adalah kotak, holes-nya ya. Kemudian ada 12 pigeon di situ. Ya, 12 pigeon, maka pasti salah satu di antara kotak itu memiliki lebih dari satu pigeon. Kalau semua diisi, misalkan ya yang kedua, yang B, kita lihat yang B itu, dia semua sangkarnya diisi, maka ada 12 kotak diisi, ada sisa satu merpati yang harus ditempatkan ke salah satu kotak. Maka pasti salah satu kotak memiliki lebih dari satu pigeon. Kasus yang lain untuk A dan C itu yang mungkin juga terjadi, mungkin lebih dari satu itu bisa 2, 3, atau bahkan mungkin 4. Yang lain mungkin bisa saja kosong. Ya. Jadi ini prinsip dari pigeonhole, ya, menempatkan benda, objek yang lebih banyak ke dalam kotak yang lebih sedikit. Jadi prinsip pigeonhole ini diperumum dengan definisi seperti ini, bahwa jika kita punya sebuah K bilangan positif, kemudian kita punya K plus 1 objek yang mau ditempatkan ke dalam K box, ya, K kotak, maka pasti akan ada satu kotak, ya, at least one box, yang terdiri dari 2 atau lebih objek. Pembuktiannya sederhana ya, dengan menggunakan prinsip sederhana. Misalkan dari K box itu tidak ada yang lebih dari 1, ya, semuanya 1. Jadi tidak ada yang memiliki 2 atau lebih objek. Maka setiap kotak isinya 1, kalau hitung semuanya maka ya total objeknya hanya ada K, sedangkan kita punya ada K plus 1. Ini bertentangan. Ya, sederhana pembuktiannya. Kita lihat beberapa contoh aplikasi dari pigeonhole. Misalkan ini ada 367 orang. Dan misalkan bahwa dalam 1 tahun itu kita punya 366 hari. Maka karena ada 367 orang, sedangkan harinya ada 366 hari, maka bisa kita pastikan ada minimal 2 orang yang lahir pada tanggal yang sama. Ya, karena punya K plus 1 objek ditempatkan ke dalam K box. Ya, box di sini adalah tanggal, objeknya adalah orang. Kemudian juga kalau ada 8 orang, ya, maka pasti minimal ada 2 orang yang lahir pada hari yang sama, karena jumlah hari ada 7. Jadi boxnya di sini adalah hari, objeknya adalah tetap orang. Kemudian di antara 13 orang, pasti ada minimal 2 orang yang lahir pada bulan yang sama. Itu contohnya ya, dari penerapan pigeonhole principle. Pigeonhole principle dapat kita perumum untuk objek yang lebih banyak, bukan hanya K plus 1. Misalkan kita punya ada N objek yang mau kita tempatkan ke dalam K box, ini tetap sama K. Maka diperumum aturannya menjadi bahwa at least one box, minimal satu kotak yang memiliki N per K objek di sini. N per K di sini dilihat bahwa dia dibulatkan ke atas ya, karena ada ceilingnya tandanya di situ. Jadi pembulatan ke atas, minimal ada
satu box yang memiliki N per K objek dengan pembulatan ke atas. Pembuktiannya juga ini sama dengan yang tadi sebenarnya, kalau diasumsikan tidak ada yang melebihi dari N per K, maka akan kontradiktif dengan jumlahnya adalah N juga seperti yang halnya yang tadi ya. Anda tinggal baca kembali di sini detailnya. Contohnya adalah misalkan kita lihat ada 100 orang, maka akan ada 9 orang yang lahir pada bulan yang sama. Lihat pembulatan ke atas ya, 100 bagi 12 ya, itu 8, sekian dibulatkan ke atas. Kemudian ini ada contoh kedua. Kalau misalkan kita punya kartu ya, kartu premi ya, itu ada 52 kartu. Pertanyaannya adalah how many card yang harus diambil, berapa banyak kartu yang harus kita ambil dari 52 kartu itu secara acak, dengan menjamin bahwa ada 3 kartu yang punya shape yang sama, sweet ya, bisa jadi heart ataukah scope dan sebagainya. Jadi pertanyaannya adalah berapa kartu yang harus kita ambil minimal untuk memastikan bahwa ada 3 kartu yang punya gambar yang sama. Solusinya adalah kita asumsikan bahwa kita punya 4 buah kotak kosong. Ya, boxnya ada 4, satu kotak untuk masing-masing suite, masing-masing gambar ya. Maka dengan menggunakan aturan pigeonhole yang diperumum tadi, kita akan menghitung N-nya yang memenuhi pertanyaan yang tadi. Pada pertanyaan tadi disebutkan bahwa kita ingin memiliki minimal 3 kartu dari gambar yang sama. Maka kita akan menentukan N-nya ya, untuk menentukan bahwa N per 4 itu lebih besar sama dengan 3, minimal 3 kartu tadi. Ya. Jadi ini diasumsikan kita ngambil acak dari 52 kartu, setiap gambar dimasukkan ke dalam kotak yang sama. Kalau heart ke heart, kalau scope ke scope gitu ya. Maka bilangan N terkecil, bilangan bulat terkecil, yang memenuhi N per 4 lebih besar sama dengan 3 adalah 9. Karena 9 kalau kita bagi 4 itu 2, sekian. Kita bulatkan ke atas menjadi 3. Jadi kita dapatkan angka bahwa minimum jumlah kartu yang harus kita ambil secara acak dari 52 kartu yang ada adalah 9 kartu. Bisa kita pastikan bahwa akan ada dalam satu kotak yang tadi 4 itu minimal ada satu kotak yang punya lebih dari 3 buah kartu yang sama. Baik, ini adalah resume dari pertemuan kita yang pertama ini. Tadi kita sudah membahas product rule, kemudian dilanjutkan dengan sum rule, dan kita gabungkan combining antara product dan sum rule tadi. Kemudian yang terakhir kita sudah membahas mengenai pigeonhole principle. Semua bahan yang saya sampaikan tadi bersumber dari buku Kenneth Rosen, ya, Discrete Mathematics and its Application. Anda bisa baca kembali dalam bab 6. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pertama ini. Semoga Anda dapat memahaminya dengan baik. Sampai jumpa di pertemuan Synchronize. Selamat belajar. Horas!